Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat pagi untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Tentunya kasih dan penyertaan Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kita seluruhnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tetap masih menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Yakobus 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tema kita pada sapaan teduh hari ini yaitu hidup dalam damai. Surat Yakobus ini merupakan praktik hidup sehari-hari karena berfokus pada bagaimana iman itu tercermin dalam perbuatan, sebagaimana kitab Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan memang bagaimana menghadirkan kedamaian. Sebabnya menghadirkan kedamaian itu bukanlah hal yang gampang di tengah-tengah situasi jemaat yang beragam latar belakang dan kepentingan. Oleh karena itu menghadirkan kedamaian merupakan satu hikmat dari atas, dari Allah. Tentu berbeda dengan hikmat dari bawah, di mana orang penuh dengan iri hati, ambisi, keegoisan. Sedangkan hikmat dari atas adalah lemah lembut, pengertian, dan penuh belas kasihan. Salah satu contoh orang yang beriman itu adalah penggunaan lidah dalam kehidupan sehari-hari yang sering sekali menuai banyak akibatnya. Jika kita bergosip, memfitnah tanpa memperdulikan perasaan orang lain, atau kita mengira itu tidak berdampak apa-apa, kita terlalu menyederhanakan pikiran kita, padahal justru lidah yang kecil dapat menghancurkan sebuah negara. Dengan lidah kita bisa memulai peperangan ataupun mengakhiri peperangan. Jadi Yakobus ini mengajak kita untuk melatih lidah untuk menghadirkan kedamaian dengan membicarakan kebaikan dan kebenaran saja. Kebenaran hanya akan tumbuh dari lingkungan yang penuh dengan kedamaian, bukan dari lingkungan yang penuh dengan perselisihan. Dengan kata lain, perdamaian adalah tanah ataupun wadah yang subur untuk menanamkan kebenaran. Agar kebenaran itu mampu berbuah dan berkembang, dengan menjadi pembawa damai, kita sudah ikut serta dalam pekerjaan Allah untuk menegakkan kebenaran di dunia. Menjadi pembawa damai tidak seperti tukang pos yang hanya mengirimkan surat tetapi tidak ikut membacanya.
tetapi menjadi duta perdamaian yang tidak hanya menyuarakannya, tetapi juga harus mempraktikkannya. Marilah kita melihat ke sekitar kita sekarang adalah sudah banyak. Apakah sudah banyak kedamaian itu di hati kita? Apakah sudah ada damai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah jemaat, di teman sekantor, atau di lingkungan sekitar kita? Mari kita renungkan bersama, apakah kita memang pembawa damai atau justru kita menjadi pelaku yang membuat perselisihan. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu terjauhkan dari emosional yang tidak terkontrol. Jika pada hari ini kita sedang mungkin memiliki perselisihan dengan tetangga, sebaiknya yang kita mendengarkan firman hari mulailah lebih dahulu untuk menyapa dan mengampuni dan membalasnya dengan kebaikan. Sebab seperti Yakobus katakan tadi, lebih penting iman seseorang tercermin dari perbuatannya daripada dia hanya sekedar tahu mana yang lebih baik tetapi tidak melakukannya. Contoh lain, ketika kita mendengar gosip atau percakapan negatif, kita bisa memilih untuk tidak terlibat dan tidak menyebarkannya. Satu hal yang menarik yang dapat kita soroti dari firman Tuhan hari ini adalah kebenaran memiliki hubungan erat dengan kedamaian. Sering sekali kita sulit mengukur kebenaran dari sisi Allah dengan kebenaran dunia. Tetapi sekarang kita menjadi tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah benar hanya apabila diikuti oleh kedamaian. Jadi jika kebenaran itu tidak diikuti oleh kedamaian, maka itu bukan kebenaran. Terakhir, bagaimana kita mengutamakan hikmat dalam mengambil keputusan di tengah-tengah konflik? Kita harus mengutamakan kehendak Allah, yaitu perdamaian daripada kepentingan sepihak, dan kita membangun budaya rekonsiliasi. Sebagaimana gereja harus menjadi tempat nyaman dan kondusif bagi semua jemaatnya. Jangan ada yang merasa tidak nyaman dan tidak kondusif. Mungkin kita pernah mendengar nama Desiderius Erasmus, seorang teolog yang terkenal dengan pemikirannya tentang perdamaian. Menurutnya kedamaian bukan konsep abstrak, melainkan langkah nyata yang dimulai dari kesediaan kita untuk bertobat dan membersihkan hati, lalu melangkah melintasi tembok pemisah budaya ataupun bangsa. Dengan begitu, ia memandang semua orang sebagai saudara. Ini akan menjadikan kita lebih menempatkan diri sebagai orang yang lebih, menempatkan diri kita sebagai orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Akhirnya selamat berdamai dengan diri kita sendiri, dengan teman sekitar kita, terlebih dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersatu dalam Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan melalui firman Tuhan hari ini agar iman itu tercermin dari perbuatan, dan perbuatan itu membawa kedamaian dimanapun kami berada. Jika pada saat ini kami sedang diliputi berbagai permasalahan perselisihan dengan orang lain, sebagai anak-anak Tuhan kami diingatkan agar kami membawa kedamaian dimanapun kami berada. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati seluruh pendengar Sapaan Teduh dimanapun kami berada. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang mengangkatkan sakit penyakitnya, Tuhan menyembuhkan. Bapa surga, kami berdoa secara khusus untuk orang tua kami Zaitun, baik di tingkat pusat sinodal, di tingkat klasis, dan juga di tingkat rumpun. Kiranya Tuhan memberkati Bapa, supaya orang tua kami Zaitun ini Bapa tetap mampu bersukacita selalu, tetap mereka kuat di dalam iman. Mungkin saja karena keterbatasan kesehatan, mereka merasakan
kelemahan di dalam tubuh mereka. Tapi kami yakin dan percaya di dalam kuasa Yesus Kristus mereka tetap selalu sehat-sehat, mereka tetap mampu dikuatkan oleh Tuhan Bapa. Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa, kami mau serahkan semuanya. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menjaga kami. Tuhan tetap memberikan sukacita yang penuh bagi kami seluruhnya. Ini doa kami ya Bapa. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar Sahabat Teduh dimanapun berada.